Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabar? Kali ini aku mau share gimana aku lagi deep clean dapur aku yang udah benar berantakan ini, dan beberapa tips dari aku ala aku agar dapur nggak bau meskipun nggak pakai pewangi. Nah teman-teman, yuk kita nonton. Dan buat teman-teman yang dapurnya lagi berantakan juga dan perlu deep cleaning, mudah-mudahan video ini bisa menjadikan semangat buat teman-teman buat deep cleaning dapurnya juga ya. Nah, ini bisa dilihat dapur aku tuh udah kotor banget. Tuh banyak remahan-remahan, banyak minyak-minyak. Juga si kaca-kacanya juga udah berdebu sekaligus lengket berminyak gitu ya teman-teman. Jadi kita mau bersihin semua area dapur ini. Nah, ini untuk area peniris piring, untuk pengering piring. Ini teman-teman bisa lihat tuh ya, banyak remahan. Terus juga kotor banget. Jadi kita mau bersihin dulu pertama-tama area ini. Tadinya aku mau beresin area cuci piring gitu ya, tapi entah kenapa aku malah kelupaan. Aku ini malah cuci piring. Tapi di tengah-tengah aku inget gitu ya, oh ya aku kan mau bersihin dulu si peniris piringnya itu ya, biar nanti kalau misalnya naruhin piringnya udah dicuci, si tempat pemeniris piringnya tuh udah bersih gitu teman-teman. Malum ya mama ya, kalau misalnya ngerjain sesuatu tuh suka kadang bingung ini apa dulu yang mau dikerjain gitu. Dan juga kadang udah direncanain apa dulu yang mau dikerjain, tapi tetep aja gitu ya bun, ada aja yang miss. Nah, ini aku mau bersihin dulu daerah peniris piringnya. Ini aku lap-lap dan juga nanti aku mau sikat bagian bawahnya karena udah banyak banget kayak jamur dan juga tanah-tanah gitu ya teman-teman. Selain aku mau bikin video deep cleaning ini, aku mau kasih beberapa tips ala aku biar dapur itu tetap bersih dan juga wangi gitu teman-teman, walaupun tanpa pewangi. Nah, tips pertama agar dapur tetap bersih dan wangi yaitu adalah rajin untuk mencuci piring walaupun misalnya cuciannya masih sedikit. Kadang kita nyebutnya kagok gitu kalau misalnya cucian masih sedikit, padahal kalau misalnya cucian masih sedikit tapi ternyata dibiarinnya berjam-jam, itu bisa bikin dapur kita tuh kotor, terus juga ngundang banyak binatang dan juga pastinya bau teman-teman. Kalau misalnya kita sempet nggak buru-buru atau nggak lagi hektik banget gitu teman-teman, diusahain semua piring yang kotor, gelas yang kotor yang ada di tempat cucian piring itu kita cuci aja langsung gitu teman-teman. Nah, kalau kayak gitu, karena si sink itu sangat sangat jadi center point gitu kalau misalnya di dapur. Kalau misalnya sinknya banyak piring atau cucian kotor, itu pasti ngebikin kesan si dapurnya itu juga kotor. Tips yang kedua dari aku itu adalah rajin buang sampah minimal sehari sekali, dan khususnya di malam hari. Kalau misalnya kata orang dulu sih nggak boleh buang sampah malam-malam ya teman-teman, tapi seenggaknya si sampah itu tuh kita ikat gitu ya dari plastik atau kreteknya, atau kita buang dulu di mana ya, di tempat yang sekiranya di luar lah gitu teman-teman, di luar rumah, di pojokan atau gimana. Karena aku tinggal di apartemen dan aku juga nggak masalah sih sebenarnya kalau buang sampah malam-malam, jadi aku selalu buang sampah gitu teman-teman. Karena si sampah itu tuh kalau misalnya di terdiam
lama banget itu dia bakal kan membusuk ya. Nah, membusuk itu tuh bakal membuat aroma yang benar-benar bau banget gitu di dapur. Walaupun dapurnya bersih, tapi kalau misalnya ada sampah yang membusuk di tong sampah itu pasti deh kecium. Lalu tips yang ketiga, kalau menurut aku sih masak secukupnya untuk satu hari makan gitu teman-teman. Kita masak yang sekiranya nggak akan kita malemin, jadi nggak bersisa untuk besoknya. Bahkan kalau misalnya kita masak ayam goreng pun ya teman-teman, yang kayaknya kalau dibesokin juga nggak akan basi, kalau misalnya kita malemin tetap aja kalau kita ke dapur tuh pasti bakal kecium gitu aromanya. Ya walaupun aromanya aroma ayam goreng yang belum busuk, tapi tetap itu bakal apa ya, aromanya tuh nempel gitu loh teman-teman. Jadi usahakan kita tuh masak hanya untuk satu hari dan gak bersisa. Kalaupun bersisa, lebih baik kita masukin ke kulkas. Jangan ditaruh di suhu ruangan biar proses pembusukannya tuh nggak cepet gitu loh teman-teman ya. Tips yang keempat ala aku adalah jangan lupa untuk selalu mencuci sink atau membersihkan sink minimal seenggaknya satu hari sekali. Disikat pakai pakai sabun. Kalau misalnya teman-teman pakai spons atau pakai sabut jaring kayak aku, bisa dicuci pakai itu. Lalu si spons sama si sabut jaring itu kita sikat lagi biar bersih gitu ya teman-teman, nggak nempel kotoran yang ada di sinknya. Nah, jangan mencuci sink itu pakai sikat kawat karena bakal ngegores sinknya, jadinya tuh rusak gitu sinknya teman-teman. Jangan lupa juga untuk mencuci bagian si penyaring sinknya, karena kadang suka luput dan kita suka jijik gitu. Tapi kalau misalnya kita udah rajin ngebersihinnya, itu dijamin nggak akan terlalu menjijikan dan juga nggak akan terlalu berlumut atau licin-licin gitu. Kalau misalnya kita jarang membersihkannya, ya otomatis banyak kotoran-kotoran yang mengendap di sana. Terus juga itu bakal menimbulkan bau si dapur kita itu. Nah teman-teman, sebelumnya lanjut ke tips nanti. Ini tuh aku lagi bersihin area apasnya ya, area apas dapur aku pakai sikat kaca kayak gini karena kebanyakan ini tuh dari kaca. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya aku ngevideo ini tuh akunya mantul gitu si gambarnya, karena susah ngevideoinnya. Ini tuh hampir semuanya kaca ya, kanan kiri, apalagi yang bagian apas, yang apasnya ini lagi tuh kaca, setiap sudut kaca gitu, jadi susah aku ngevideoinnya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, akunya mantul gini juga. Nah ini tuh kalau misalnya dipegang si kacanya, pas dipegang tuh lengket dan berdebu teman-teman, jadi harus dibersihin kayak gini. Aku untuk deep clean dapur tuh kalau misalnya dulu ya sebelum punya anak itu bisa 1 minggu sekali lah teman-teman ya, karena nggak ada kerjaan di rumah, jadi aku sering banget deep clean. Tapi sekarang karena udah punya anak bayi yang lagi aktif-aktifnya, yang lagi butuh banyak perhatian, jadi ini tuh paling 1 bulan sekali, dan kadang kalau misalnya aku bener-bener nggak sempet itu bisa 2 bulan sekali. Terus ini teman-teman, ini tuh adalah obat kecoa. Jadi ini tuh adalah bentuknya salep kayak gini, tinggal dioles-olesin sedikit-sedikit aja di bagian yang kira-kira
kecoa sering lewat atau diam gitu teman-teman. Nah, ini intermezzo sebentar ya. Kalau misalnya ada yang nanya ketika aku deep clean itu anak aku kok kemana gitu, nggak gangguin. Tentu saja tidak bunda-bunda. Anak aku tuh anteng, tapi antengnya karena dia punya yang bisa dia mainin gitu. Dia tuh tadi tuh makan tapi nggak mau disuapin, pengennya makan sendiri. Alhasil kayak gitu, jadinya makannya berantakan ke mana-mana. Nah, ini juga aku mau beresin bagian rak bumbu. Jangan lupa ini dibuka-bukain dulu, terus kita cuci aja kayak cuci piring biasa. Terus teman-teman lanjut lagi ke tipsnya ya. Tips berikutnya, tips keberapa ya? Kalau nggak salah tips kelima. Selalu rutin untuk mencuci lap dapur. Nah, kalau misalnya kita ngelap dapur, ngelap kompor, itu kan si lapnya jadi berminyak, jadi hitam, terus juga jadi baunya nempel gitu teman-teman. Kalau misalnya kita jarang banget ngebersihinnya, maka kalau misalnya kita ngelap dapur lagi, itu tuh kan si lapnya udah kotor ya, otomatis bukannya bersih malah mindahin kotoran dan bau kalau misalnya si lapnya kotor. Jadi dengan berkala sebaiknya kita rajin untuk ngebersihin lapnya, nggak cuma dikucek-kucek sedikit atau nggak cuma dikucek-kucek asal gitu teman-teman. Kalau bisa disikat sampai kelihatan gitu ya, disikat terus pakai sabun sampai kelihatan ada minyak-minyak yang keluar, ada kotoran-kotoran yang keluar. Nah, pastikan si lapnya tuh bersih, terus udah keset gitu ya si lapnya, hingga nanti kalau misalnya kita lap-lap dapur lagi tuh jadinya enak, si dapurnya tuh benar-benar bersih karena dilap dengan lap yang bersih juga. Minimal kalau aku sih sehari sekali buat ngebersihin lap dapur. Ini tuh sangat berpengaruh untuk dapur kita tetap nggak berbau teman-teman, karena dijamin, aku bisa ngejamin deh kalau misalnya si lapnya bau, itu gimana pun pasti si dapur itu juga bakal nempel baunya. Kemudian tips terakhir dari aku itu adalah pastikan atau usahakan untuk sirkulasi udara di dapur itu bagus ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita masak apa-apa, asapnya dan baunya itu bisa keluar atau bisa tersedot dengan baik, sehingga nggak terperangkap di dapur kita udara kotor dan baunya itu. Nah, bisa teman-teman akali dengan pakai cooker hood atau pakai exhaust ya namanya. Atau ketika misalnya teman-teman baru mau bangun dapur, itu bisa diakalin misalnya pakai jendela dapurnya yang cukup besar, terus juga dekat dengan pintu, ada pintu akses keluar atau ke belakang gitu ya teman-teman. Pokoknya diusahain untuk sirkulasinya itu lancar dan baik. Kalau misalnya udara, misalnya apalagi kalau misalnya kita masak yang segak-segak kayak sambal, terus juga ikan asin, itu kan pasti menyengat banget ya teman-teman ya. Kalau misalnya udaranya terperangkap, nggak ada sirkulasi yang baik, maka dapur kita tuh bakal bau, dan bahkan seharian baunya mungkin bahkan nempel berhari-hari. Jadi kayak gitu. Mungkin dari aku sih itu aja beberapa tips agar dapur tetap bersih dan tidak bau walaupun nggak pakai pewangi. Mudah-mudahan bisa membantu ya teman-teman. Terus ini aku tuh mau cuci sink yang area-area putih itu ya teman-teman. Ini tuh aku tuh lihat-lihat baca-baca, katanya sih pakai odol sama pakai cuka.
Cuman kita lihat aja apakah ini bekerja atau enggak ya teman-teman. Setelah odol sama cukanya itu kita aduk-aduk sampai rata, secukupnya aja untuk kapasitas sink kita. Ini kita oles-olesin gini pakai kuas, atau kalau teman-teman nggak ada bisa pakai sikat gigi ya. Cuman kalau pakai sikat gigi kan kecil, jadi agak lama. Nah, habis dioles-olesin gitu, aku diemin sebentar, baru aku sikat-sikat kayak gini. Nah, ini dia hasilnya setelah aku pakaikan cuka dan juga odol. Nah, ini tuh sebenarnya masih ada kerak-kerak putihnya gitu ya teman-teman ya. Ini tuh aku nggak tahu kenapa, apa aku yang salah apa enggak, tapi setelah aku baca-baca lagi, sebaiknya sih katanya dicampur pakai air hangat gitu loh teman-teman. Nanti mungkin lain kali kalau misalnya aku mau deep cleaning lagi, aku coba untuk campurin pakai air hangat. Setelah itu kita bersihin lagi bagian area-area sink ini, dindingnya dan juga tabletopnya. Nah, ini setelah beres semua, ini tuh sebenarnya nggak cuma sekali aku sikat-sikat kayak gini. Udah berapa kali aku sikat saat deep cleaning ini teman-teman, karena sering banget item kan, tadi habis ngelap kompor juga ya, dan yang lain-lain, habis ituin bersihin area pencucian pengering piring, dan juga tadi ada air-air yang mengenang, jadi sering banget aku sikat. Dan ini adalah sikatan aku yang terakhir, pakai sabun yang bersih, benar-benar bersih sampai lapnya benar-benar kasar. Nah, itu aja teman-teman video dari aku mengenai deep cleaning dapur sempit aku, sempit dan mungil, dan juga beberapa tips biar dapur tetap nggak bau walaupun nggak pakai pewangi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semangat untuk deep cleaningnya, semangat membersihkan dapurnya agar rumah kita tetap bersih, tetap wangi, dan gak mengundang banyak binatang-binatang. Semoga bermanfaat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.